Hai, selamat datang lagi di Rex Jewelry Spiritualis. Masih barengan sama saya, Riesta Rahma. Nah, kali ini saya lagi pengen ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama kalian tentang pengalaman mistis atau pengalaman supranatural atau pengalaman spiritual pertama yang saya dapatkan selama umur saya hidup. Yang pertama itu adalah pertama kali lihat makhluk gaib. Nah, jadi pertama kali saya lihat makhluk gaib itu, kalau saya nggak salah, itu sekitar umur saya 3 atau 4 tahun. Jadi waktu itu yang pertama kali saya lihat itu adalah sosok penjaga, yang pada saat itu saya nggak tahu kalau dia itu adalah yang ngejaga saya, karena perawakannya itu, iya, mungkin sebenarnya nggak terlalu ibu-ibu, cuman karena waktu itu saya masih kecil, jadi saya mikirnya perempuan dewasa itu ya ibu-ibu gitu. Mukanya itu mirip banget sama nenek saya. Awalnya saya pikir yaitu nenek atau saudara lah gitu kan. Cuman lama kelamaan sampai akhirnya saya beranjak sedikit lebih dewasa, ternyata dia sosok penjaga ini tidak menua gitu. Nenek saya yang sudah semakin tua, tapi kok dia nggak tua-tua ya gitu. Nah, yang kedua adalah pengalaman pertama kali melakukan astral projection. Ini juga terjadi waktu masih kecil banget. Sehingga saya masih TK waktu itu. Waktu itu saya TK umur 4 tahun. Saya ingat saya masuk TK itu umur saya 4 tahun. Saya nggak sengaja, saya tidur, tapi saya ngerasa kalau saya bangun, terus itu berasanya nggak kayak itu, kayak mimpi, tapi saya merasa kayak kayak bener-bener nyata gitu. Jadi saya nggak nganggap bahwa itu mimpi. Nah, di mimpi itu saya bangun, saya jalan-jalan keluar rumah. Pas saya keluar rumah, itu kondisinya tuh gelap, gelap banget. Jadi kayak tidak ada matahari. Jadi hitamnya itu kayak kalau kalian pernah masuk rumah hantu, gelap gitu. Jadi rumah saya itu pada saat itu adalah di dalam gang kan. Jadi benar-benar saya bangun, saya keluar dari rumah, saya keluar gang, nggak tahu kenapa saya cuma jalan-jalan aja. Terus tapi semuanya itu gelap gitu. Nah, pas saya jalan-jalan di gang, saya ketemu satu sosok yang nggak pernah saya lupa sampai sekarang. Sosoknya itu adalah sosok pocong. Dan itu pertama kali juga saya ketemu pocong. Karena saya takutnya tuh bener-bener takut kayak ngelihat setan gitu. Karena sebenarnya gimana ya, menakutkannya itu karena dia terbungkus kain kafan yang lusuh gitu kan. Terus mukanya itu jelek, jeleknya itu kayak em, tanah kering. Kalian tahu tanah tanah yang kering terus pecah-pecah kayak gitu. Waktu itu saya ngelihat dia plototin saya lari, otomatis saya lari. Pas udah saya lari, saya balik ke rumah. Di depan rumah saya gedor-gedor pintu, buka pintu itu nggak bisa dibuka pintunya. Terus saya balik badan, tiba-tiba si pocongnya itu udah ada di belakang saya. Jadi pas saya balik badan tuh dia yang wah udah di situ gitu. Nah, terus karena saya saking takutnya pada saat itu, saya masih kecil kan, saya berusaha berdoa dong. Saya baca surat Al-Fatihah sebisa saya. Dan itu saya baca surat Al-Fatihah itu nggak beres-beres. Padahal saya yakin saya hafal banget sama yang namanya surat Al-Fatihah. Tapi udah Bismillahirrohmanirrohim, terus tiba-tiba ngeblank, terus balik lagi, terus di tengah-tengah ngeblank lagi. Tiba-tiba gokilnya adalah si pocongnya tuh ketawa. Dia bilang sama saya gini, hahaha,
maknya maca Al-Fatihah kawas kitu patut urangnya bisa leuwih alus teh eta. Atau ditranslatinnya, masa sih baca Al-Fatihah kayak gitu, aku loh bisa lebih bagus bacanya daripada kamu. Di situ sontak saya jerit, saya teriak-teriak, saya takut, saya nangis sampai akhirnya saya bangun. Di situ baru tahu kalau saya itu lagi mimpi gitu. Dan di situ saya belum tahu kalau itu namanya adalah astral projection. Tapi ternyata setelah saya beranjak dewasa, saya tahu oh itu tuh namanya astral projection. Tapi dari situ saya benar-benar takut sama yang namanya pocong. Sampai saya nggak pernah mau denger kata pocong karena saya takut si pocong itu datang gitu. Karena saya nggak pernah mau ketemu sama dia lagi. Nah, yang ketiga adalah pengalaman pertama menjadi seorang trans medium. Nah, kalau kalian nggak tahu trans medium itu apa, trans medium itu adalah proses mediumisasi untuk berkomunikasi dengan makhluk di luar dimensi kita dengan cara memasukkan energi atau kesadaran mereka ke dalam kesadaran kita sehingga mereka bisa mempergunakan tubuh kita untuk berkomunikasi dengan manusia yang ada di dimensi kita ini gitu ya. Contohnya yang paling gampang, kalau kalian penggemar YouTube horor, kalian pasti tahu Kak Risa Saraswati, Jurnal Risa, itu adalah proses transmedium, proses mediumisasi gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian tertarik sama hal ini, saya bakal bikin video tentang apa itu transmedium atau mediumship dan apa perbedaannya dengan kesurupan gitu. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus. Nah, oke, balik lagi. Pengalaman saya pertama kali menjadi seorang transmedium itu ketika saya berumur 7 tahun. Kalau nggak salah, 6 atau 7 tahun. Waktu itu rumah saya itu baru dibangun, atasnya itu baru di dak gitu bahasanya. Jadi baru dikasih lantai beton. Nah, kebetulan papa saya itu seorang pelukis dan dia bikin lantai 2 rumah kami itu sebagai studio kecil buat dia melukis dan nyimpen lukisan-lukisannya. Papa saya itu bisa menggambar makhluk halus yang ada di sekeliling dia, tapi dia tidak pernah menyadari bahwa sebetulnya sosok-sosok yang dia lukis itu sosok aslinya tuh ada di situ gitu. Nah, pada saat itu dia sering ngelukis berbagai macam sosok. Nah, saya tuh tahu kalau di lantai 2 itu kan asalnya genteng kan. Akhirnya didak jadi ada lantai 2, dia bikin studio. Nah, saya tahu di sana itu ada sesosok, nggak tahu ya kalau misalkan kalian mau sebutnya itu adalah kuntilanak atau sosok hantu perempuan aja, karena dia nggak pakai baju, dia itu telanjang, cuman itu sering ketawa-ketawa kayak kuntilanak gitu. Jadi ya saya taunya dia adalah kuntilanak. Nah, pada saat itu papa saya itu tidak sengaja melukis sosok dia ke dalam kanvasnya. Suatu hari saya iseng banget gitu, saya tiba-tiba naik, saya masuk ke studio dia, dan yang saya lihat itu, buset, si papa ngapain ngegambar dia gitu. Jadi gini, saya itu dari dulu saya nggak pernah bercerita tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal mistis atau apapun itu yang berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk astral kepada siapapun, termasuk orang tua saya. Dan saya juga mikirnya dulu itu ya semua orang tuh sama kayak saya gitu. Jadi pas saya ngeliat lukisan itu, saya mikirnya ya memang papa saya pun dia bisa melihat gitu kan. Cuman yang saya kaget adalah kok dia ngelukis si cewek ini sih, ngapain banget gitu. Nah, lucunya enggak lucu, gokil, tapi ini kebodohan. Gokilnya adalah pada saat saya ngeliat si lukisan itu, tiba-tiba ada yang masuk ke
kesadaran saya, masuk ke diri saya merasakan perasaannya, saya merasakan hasratnya. Di situ saya tidak menyadari bahwa dia telah memberikan rasa itu ke saya, bahwa dia telah memulai proses mediumisasi dengan tubuh saya gitu, karena saya nggak pernah tahu apa itu gitu ya awalnya. Nah terus di studio itu ada kaca yang lumayan besar lah gitu, sebesar lemari gitu. Saya tiba-tiba ngelihat ke kaca, dan yang saya lihat itu raut wajah saya berubah. Raut wajah saya berubah jadi sedikit lebih dewasa, tapi nggak mengerikan, nggak, cuman kayak kok berubah kayak sedikit lebih dewasa. Perasaan yang saya dapat itu perasaan wanita dewasa yang rindu kasih sayang seorang pria. Paham gak sih? Kalau sekarang kan saya udah dewasa ya, jadi saya tahu lah gitu perasaannya kayak gimana. Nah pas saya ngaca tersebut, tiba-tiba saya melucuti semua pakaian saya, terus saya nari-nari di depan kaca. Jadi saya telanjang bulat, saya cuma nari-nari, nari erotis. Narinya tuh bukan nari tradisional jaipong atau apa, enggak, tapi nari erotis. Dan itu saya nggak bisa ngontrol, saya tidak bisa mengontrol tubuh saya. Jadi kayak yang ya kayak pengen aja gitu, kayak tangannya tiba-tiba gerak, tiba-tiba kayak gitu gitu. Nah nih ya, waktu saya nari-nari erotis di depan kaca sambil telanjang bulat itu, tiba-tiba papa saya dateng, dia buka pintu, dia ngagetin saya sambil sedikit berteriak, "Teteh, kamu ngapain?" Terus dari situ tiba-tiba dia hilang. Perasaan itu hilang, hasrat itu pengen nari-nari itu hilang, hasrat pengen ketemu cowok itu hilang. Yang ada tuh aku cuman malu, kayak anak kecil telanjang bulat di depan kaca, terus aku malu. Terus aku ini agak memalukan jadinya gitu, karena yang ngeliat, yang ngedobrak tuh langsung papa aku. Terus di pinggir aku tuh ada gordeng, aku langsung tarik gordengnya, aku langsung tutupin ke baju aku, terus aku kabur karena aku saking malunya. Dan aku nggak pernah menceritakan itu kepada siapapun, nggak, even ke papa aku nggak pernah menjelaskan itu. Aku cuman kabur, aku takut. Dari situ aku sadar bahwa ada sesuatu yang berusaha merasuki aku, dan dari situ aku coba kayak udah, aku nggak mau berurusan lagi dengan hal-hal gaib. Dari semenjak itu aku tidak pernah melakukan mediumisasi lagi, sampai akhirnya 3 tahun lalu aku menerima bahwa ya itulah diriku gitu. Tapi dari, berarti selama 20 tahun aku mencoba denying, aku mencoba menolak bahwa aku memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan aku tuh nggak pernah kayak nyeritain aku ngelihat hantu ini itu, atau aku bisa melakukan astral projection atau ini itu, aku bisa mediumship, enggak. Aku nggak pernah nyeritain itu sama sekali selama 20 tahun ke siapapun. Makanya mungkin sebenarnya kalau misalkan teman-teman dekat aku, mereka nggak aneh, karena mereka pun punya feeling kali ya. Karena kadang kan katanya di saat ada orang seperti aku yang sixth sense-nya terbuka, itu bakal kerasa lebih berbeda dari orang-orang yang lain gitu kan, kata orang. Teman-teman dekat aku sih mereka ngerti, mereka paham, mereka sudah mengira. Tapi memang ada beberapa temen yang tiba-tiba nanyain, kok riset tiba-tiba bisa kayak gini, tiba-tiba bisa kayak gitu. So jadi sebetulnya bukan tiba-tiba, itu prosesnya sudah cukup lama. Bahkan aku mengalami fenomena-fenomena tersebut tuh ketika aku masih anak-anak banget gitu, dari mulai aku umur 3 tahun. Tapi memang aku denying, aku menolak itu, dan baru aku terima itu ketika umur aku 27 tahun gitu. Oke, jadi kayaknya sampai situ aja video kali ini. Sedikit share aja, sedikit cerita aja tentang pengalaman pertama aku di dunia mistis. Nah tapi kayak janji aku tadi,
aku bakal share juga penjelasan tentang apa itu mediumisasi dan apa perbedaannya dengan kesurupan, dan juga aku bakal share cerita-cerita mistis kalau memang kalian suka cerita-cerita mistis. Jadi aku bakal share pengalaman aku tentang dunia mistis, dunia spiritual kepada kalian hanya di channel ini. Jadi kalau kalian suka video ini, tolong kasih likes buat aku, dan juga kalian bisa komen. Mungkin kalian punya tambahan, punya pendapat lain juga. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Juga bunyiin loncengnya, jadi kalian gak akan pernah ketinggalan dari setiap video-video yang bakal aku upload berikut-berikutnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Dadah.